Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 23. Cinta dalam hati. Selamat mendengarkan. Dalam ketegangannya dia hanya bisa mengikuti Tara dan berdiri saja di dekat ranjang saat pria itu mulai duduk di ranjangnya. Mengibas sekilas rambutnya ke belakang yang sedikit turun di area kening sehingga sukses membuat gadis itu terpukau dibuatnya. Ya Tuhan, manusia seperti apa dia itu? Tampan sekali. Meronta dalam diamnya dengan lirikan mata terarah kepada sang pria. Sini, Leon menepuk-nepuk ranjang. Senyum Leon mampu menyihirnya hingga gadis itu pun menurut dan berjalan layaknya robot mendekati Mas Tara dan duduk di sebelahnya. Leon menggeser posisi duduknya semakin mendekati Kinara hingga gadis itu semakin merasakan tegang teramat. Dia mau apa? Dia mau apa? Kinara semakin gemetar saat Tara menyentuh rambutnya yang sedikit panjang tergerai begitu saja. Rambutmu indah. Suara Tara begitu lembut dan dia masih betah menyentuh rambut itu, menggulung-gulung di jari telunjuknya, lalu menjatuhkannya lagi. Terdiam sejenak dia menatap gadis yang sama sekali tidak membalas tatapannya, menunduk dengan sangat, sehingga membuatnya merasa ragu. Hingga perlahan wajah itu mulai mendekati bagian pipi sang gadis. Kinar pun memejamkan mata dan refleks memberingsut menghindarinya. Kedua tangannya masih saling meremas di pangkuannya akibat merasakan ketegangan teramat. Tara sedikit tercengang karena merasa seperti mendapatkan penolakan darinya. Dia menolak ya? Sepertinya memang belum ada keyakinan di hatinya. Aku terlalu terburu-buru. Leon tersenyum. Aku tidak bermaksud menyentuhmu kok, Kinar. Maaf ya. Tara merasa tidak enak. Kinar pun menoleh pelan dan membalas senyumnya dengan sangat kaku. Jarak antara Mas Tara dan dirinya benar-benar dekat saat ini. Namun fokusnya bukan itu, melainkan keraguannya dalam hati sang suami. Sebelum ada kejelasan, aku tidak akan memberikan tubuh ini untuknya. Fikir Kinar yang kembali menundukkan kepala. Pria itu pun naik lalu merebahkan tubuhnya di pinggir ranjang. Ayo tidur. Dengan santai, Leon menutup wajahnya dengan lengan. Sementara Kinar masih duduk di bibir ranjang dan membisu. Kinar menyentuh lengannya, gadis itu pun menoleh. Kenapa diam? Kau tidak keberatan kan jika aku tidur di sini bersamamu? Gadis itu pun hanya mengangguk, karena saat ini mulutnya seperti tengah terkunci, sehingga tak bisa mengeluarkan suaranya sama sekali. Hingga sebuah tarikan tangan mampu membuat sang istri terjatuh ke pelukannya. Kinar pun semakin gelagapan dibuatnya dan semakin berdebar pula jantungnya saat tangan Leon melingkar di tubuhnya. Ya, apa yang dia lakukan? Kenapa memelukku? Kenapa memeluk seperti ini? Kepalanya sedikit mendongak melihat wajah Mas Tara yang tadinya terpejam kini mulai terbuka. Kinar, aku ingin menyampaikan satu hal padamu. Pandangan Leon mulai serius menatap ke arahnya. Satu hal? Apa? Apa kau akan menyatakan cinta pada aku? Lalu kita akan... Teriak Kinar dalam hati yang hanya bisa menatap penasaran. Leon pun terdiam. Entah mengapa ia malah kembali membisu. Tak bisa berucap apapun saat ini. Terlebih-lebih saat kedua mata itu saling bertemu. Mas... Tidak jadi, ucap Leon tiba-tiba sehingga sukses membuat dagu gadis itu terjatuh. Hah? Kok bisa tidak jadi? Katakan saja mas, tidak apa. Aku ingin tahu jadinya. Lupakan saja, soalnya aku pun lupa mau bicara apa tadi. Pria itu melepaskan pelukannya. Sementara Kinar perlahan mengangkat tubuhnya melihat Leon yang kembali menutup wajahnya dengan lengan. Ayo, kita tidur saja Kinar. Titahnya tanpa dosa, karena sudah membuat pikiran gadis itu traveling dan mendadak buntu akibat rasa penasaran. Apa-apaan sih dia? Tadi dia memelukku,
lalu bilang mau mengatakan sesuatu, sekarang malah bilang lupa. Bikin penasaran saja. Mas, ayo katakan saja, aku jadi penasaran. Ucap Kinar menepuk-nepuk kaki Tara yang putih bersih itu. Namun Tara sama sekali tidak bergeming dan masih nyaman dalam posisinya. Sehingga membuat Kinar menghentakkan kakinya kesal dan mulai beranjak naik ke atas ranjang itu, lalu tidur dengan posisi miring membelakangi Tara. Pria itu mengangkat tangannya mengintip sedikit ke arah Kinar dan tersenyum tipis. Ia pun kembali menutup wajahnya saat Kinar menoleh ke belakang. Kembali dia memutar tubuhnya menghadap ke dinding. Semakin merasa jengkellah dia, karena Leon hanya diam saja di sebelahnya. Ih, kok kesel sih? Kesel rasanya. Dia ini sebenarnya mau mengatakan apa tadi? Penasaran aku, penasaran. Kinar meremas kain selimutnya geram. Hingga 1 jam berselang, gadis itu tidak bisa tidur. Di samping akibat lampu yang terang karena Leon tidak suka kamar yang gelap, ditambah adanya seorang pria yang tidur di sebelahnya. Suara tidur dengan kerasnya tiba-tiba terdengar, membuat Kinar terperanjat. Dan refleks memutar badan ke arah Leon lalu meraih lengan itu dan memeluknya. Saat itu pula, Leon yang juga sebenarnya belum tidur menoleh dan tersenyum tipis. Kau memelukku ya? Kinar pun mengangkat kepalanya. Mas Tara belum tidur. Maaf ya mas, aku hanya kaget karena suara petir. Kinar melepaskan tangan Mas Tara lalu kembali memutar tubuhnya. Leon pun menarik lagi lengan Kinar dan meluruskan tangan miliknya untuk menjadi bantalan gadis itu. Tidurlah seperti ini. Jika kau takut guru di luar, aku akan meredam suara itu dengan tubuhku. Ucap Leon saat Kinar sudah masuk ke dalam pelukannya. Mas Tara. Kinar pun tersenyum. Rasanya sangat terharu mendapatkan perlakuan ini dari sang suami. Ia pun membalas pelukan Leon dengan melingkarkan tangan kirinya di pinggang Mas Tara. Dan wajah yang mulai terbenam di dada bidangnya. Merasakan harum tubuh sang suami yang benar-benar membuat dia betah pada posisi itu. Bolehkah aku mencintaimu, Mas? Aku tidak berdosa kah? Karena mencintai suamiku sendiri. Masih bergumam dalam hati sembari tersenyum. Tatkala tangan itu semakin memeluk Mas Tara dengan erat. Ia benar-benar tidak ingin tubuh yang tengah memeluknya ini menjadi milik orang lain. Semoga saja kau bisa mencintaiku juga, Mas. Di sisi lain, Leon tersenyum. Merasakan Kinar membalas pelukannya dengan erat. Ia pun kembali memejamkan matanya, hingga keduanya bisa tidur dengan penuh kehangatan di atas ranjang dan di dalam selimut yang sama. Bergulir semakin dalam memasuki alam bawah sadar, menjelajah mimpi indah mereka masing-masing. Di tengah hujan yang mulai turun dengan deras, beriringan dengan suara guru yang menggelegar di luar. Bahkan listrik mulai padam, hingga kamar itu benar-benar gelap gulita, tak membuat keduanya terjaga. Bersombong. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.